Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifia Istabakri. NIM saya 203830220057. Nomor absen 27. Saya dari kelas A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi yang berupa pengetahuan yang berhubungan dengan tasawuf. Mempelajari tasawuf itu sangat penting dan sangat baik, karena tasawuf itu memiliki tujuan yang begitu baik, yaitu menjaga diri kita sendiri dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrub itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tasawuf itu selalu mengingatkan kita kepada kematian. Maksudnya di sini agar kita selalu beribadah dan beramal saleh dan berusaha menghindari dari perbuatan yang tercela. Kedua, tasawuf juga membuatmu dalam membersihkan diri sendiri atas pengaruh materi dalam hidup. Mencari materi demi kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu hal yang wajib untuk kita lakukan. Namun, tidak sedikit orang yang terlalu fokus mengejar materi hingga lupa pada urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lupa kita harus Yang ketiga, tasawuf juga dapat mempertinggi akhlak manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki akhlak yang mulia dan menghilangkan segala hal-hal perbuatan yang buruk. Manusia yang dapat mengamalkan tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati yang bersih, suci, dan disinari oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan hati kita lebih tenang. Yang keempat, tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Manusia selalu dikelilingi oleh perasaan resah. Yang keempat, tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Biasanya manusia itu dikelilingi oleh rasa gelisah, resah, cemas, dan perasaan-perasaan penyakit hati lainnya, sehingga dapat mengganggu ketentraman hati dan jiwa kita. Namun semua hal itu dapat disembuhkan melalui ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga manfaat tasawuf, contohnya kita dalam keadaan emosional. Apabila kita mengamalkan tasawuf, yang kita ketahui, apabila kita dalam keadaan emosi, kita harus sabar dan mengatur emosi kita, mengendalikan emosi kita, bagaimana kita untuk rendah, tidak marah. Dan juga contohnya kita berbicara dengan jujur, walaupun itu sendiri kita harus berkata jujur, namun menyakitkan hati kita sendiri. Dan juga kita harus saling mengasihi terhadap sesama manusia, saling menolong. Apabila kita melihat teman, kerabat kita yang kesulitan, kita harus menolongnya. Dan juga kita tidak usah memikirkan dia pernah tidak nolongin kita. Tanpa harus memikirkan itu, kita harus ikhlas menolong mereka apabila mereka kesulitan dan membutuhkan bantuan. Dan juga kita harus
menghormati, bukan hanya untuk yang lebih tinggi daripada kita, namun yang sederajat, yang lebih muda, yang lebih bawah dari kita, kita harus juga menghormati mereka. Bukan karena oh dia masih kecil, gak usah lah, diizinin aja, dijahatin aja gitu. Bukan berarti kalau dewasa berarti kita harus hormat. Tidak, kita harus sama. Dan misal kita memiliki jabatan atau amanah dari orang lain, ada pesan dari orang lain, kita harus berusaha menjalani amanah tersebut dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan juga kita harus bersikap rendah hati, tidak usah merasa tinggi meskipun kita memang tinggi. Misalnya ya, oh saya punya ini, bukan berarti kita harus memamerkan, tidak. Meskipun orang melihat kita di bawah, biarkan, tidak perlu kita untuk memamerkan. Dan bagaimana sih caranya kita untuk selalu bersikap baik, untuk selalu ingat tentang pelajaran-pelajaran tasawuf? Bagaimana kita selalu berprasangka baik, bagaimana cara kita menjaga emosi kita, bagaimana kita menenangkan hati, selalu merasa rendah diri, bagaimana sih caranya kita untuk melakukan. Sedangkan biasa-biasanya dari dulu sebelum kita mengetahui tasawuf, kita selalu emosi, selalu prasangka buruk terhadap orang. Nah, ini caranya bisa dengan kita puasa sunnah, selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran, selalu mengingat. Berzikir pun bukan hanya untuk saat kita selesai sholat, sambil santai pun kita bisa. Jadi berusaha untuk selalu ingat ya, jangan dicoba hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Memang begitu berat prosesnya untuk kita mengistiqomahkan perlakuan yang baik, mengubah sikap yang sebelumnya sikap kita bukan seperti itu. Nah, beberapa yang saya jelaskan dan beberapa contoh yang saya jelaskan, menurut saya sudah begitu banyak ya manfaatnya mempelajari tentang tasawuf. Nah, dan kita harus memperdalami pelajaran tasawuf, bagaimana untuk menjaga hati kita tetap bersih, untuk hati dan jiwa tetap tenang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.